Welcome to our channel. Tiongkok dikenal dunia sebagai negara adidaya. Dengan kata lain, negeri Xi Jinping ini hampir mempengaruhi seluruh bidang kehidupan. Nah, membahas Tiongkok tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja dari sosok pemimpinnya, Xi Jinping. Pemimpin yang disebut-sebut sangat berpengaruh setelah Mao Zedong. Kali ini Data Fakta akan obrolkan beberapa fakta menyangkut dirinya. Maka fokus dan simaklah. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Anak tokoh revolusioner. Adakah yang kalian ketahui terkait Xi Jinping? Atau jangan-jangan kalian baru mendengarnya? Kita pastikan dulu ya, Xi Jinping adalah presiden yang memimpin Tiongkok sejak tahun 2013. Sama seperti Presiden Indonesia Jokowi, Xi menjadi presiden ke-7 dalam sejarah Tiongkok. Namun berbeda dengan Jokowi, dari lahir Xi biasa ia disebut sudah mendapatkan status terhormat lantaran statusnya sebagai anak dari salah satu tokoh revolusioner komunis Tiongkok, Xi Zongsun. Tak hanya itu, ayah presiden kelahiran Beijing 15 Juni 1953 ini juga merupakan rekan seperjuangan pendiri Republik Tiongkok Mao Zedong. Serta pernah menjabat sebagai Perdana Menteri di generasi pertama kepemimpinan Tiongkok pasca runtuhnya era kedinastian. Nah, penting buat kalian ketahui, jabatan serta peran penting ayah Xi dalam pemerintahan Tiongkok membuat ia dijuluki sebagai Princeling atau pangeran muda semasa ia masih bocah dulu. Hidup sulit di masa muda. Kontras dengan kehidupan ala pangeran cilik, hidup enak Xi berubah 180 derajat tatkala Mao Zedong yang saat itu memimpin Tiongkok menggalakkan revolusi kebudayaan. Buat kalian yang belum tahu, revolusi kebudayaan adalah gerakan sosial politik Tiongkok pada tahun 1966 hingga tahun 1976 yang diusung oleh Mao selaku ketua Partai Komunis Tiongkok. Tujuannya menyajikan ideologi komunis yang benar dengan memusnahkan nilai-nilai kapitalis dan tradisional dari masyarakat dan menggagas pemikiran Maoisme sebagai ideologi dominan negara. Dipahami ya? Kembali ke Xi, alhasil pada tahun 1962, ayahnya dilengsarkan Mao dari posisi pemerintah lantaran dituduh sebagai pemimpin yang anti-komunis. Saat Xi berusia 10 tahun, ayahnya pun dipaksa bekerja di sebuah pabrik dan mengalami hidup yang cukup menderita. Lalu pada tahun 1964, ibu Xi, Kexin, dipaksa mengakui kalau suaminya merupakan musuh revolusi kebudayaan dan imbasnya ayah Xi dijebloskan ke penjara tanpa pengadilan oleh pemerintahan Mao Zedong. Pemimpin paling berpengaruh setelah Mao Zedong. Kepemimpinan dan disertai prestasi Xi bagi negerinya memang tidak perlu diragukan. Yap, namanya pun seringkali disetarakan dengan sosok Vladimir Putin hingga Donald Trump. Tidak heran wajah Xi kerap muncul dalam rilis majalah Time dalam 100 orang paling berpengaruh di dunia. Selain itu, dalam survei Pew Research Center pada tahun 2008, Xi masuk dalam kategori pemimpin dunia yang paling dipercaya terkait isu dan kebijakan internasionalnya. The Guardian dalam artikelnya mengungkapkan Xi termasuk ke dalam salah satu pemimpin terkuat Tiongkok. Dengan kata lain, Xi menjadi pemimpin paling kuat sejak Mao setelah perubahan konstitusi. Dalam sejarahnya hanya ada 3 nama disertai gagasannya yang dimasukkan ke dalam konstitusi partai dan negara, yaitu pendiri partai Mao Zedong dan Deng Xiaoping, serta yang ketiga adalah Xi Jinping. Nah, terkait pemikiran, Xi Jinping berhasil merekonstruksi gagasan Maoisme yang dianggap tidak relevan ke dalam sosialisme Tiongkok dengan watak yang baru. Hasilnya, Tiongkok berhasil memimpin ekonomi terbesar kedua di dunia. Ditolak Partai Komunis Cina. Kalian pasti tidak menyangka nih kan, tapi ya begitulah faktanya. Dahulu Xi disebut-sebut pernah ditolak berkali-kali untuk menjadi bagian dari Partai Komunis Tiongkok. Yap, seperti diketahui, Xi tercatat mulai bergabung di Liga Pemuda Komunis Tiongkok pada tahun 1971. Yang belum tahu, Liga Komunis ini merupakan gerakan yang dijalankan Partai Komunis Tiongkok untuk pemuda berusia antara 14 dan 28 tahun.
Nah, setahun berselang, Xi lalu tertarik mempelajari lebih dalam mengenai sosialisme dan politik dengan memutuskan bergabung dengan partai tunggal tersebut. Namun sial baginya, ia disebut-sebut mengalami penolakan sebanyak 10 kali. Baru kemudian pada tahun 1974, Xi berhasil menembus ketatnya Partai Komunis Tiongkok dan menjalankan peranannya sebagai sekretaris partai di 4 provinsi, yakni Hubei, Fujian, Zhejiang, dan Shanghai. Setelah perjuangan yang panjang, pada tahun 2012, Xi terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok. Dijuluki Mr. Clean. Tak banyak yang tahu, Xi dalam berbagai kesempatan memiliki sebutan yang cukup unik loh. Ya, ia dijuluki Mr. Clean atau si Tuan Bersih. Tapi jangan salah, kata bersih di sini tidak merujuk kepada lawan dari kotor ya. Dilansir dari United International Press, sebutan si Tuan Bersih merujuk pada publik figur yang dikenal punya reputasi mentereng, sempurna, dan tanpa celah. Nah, sebagai pemimpin Tiongkok, Xi tidak hanya dikenal media sebagai sosok yang pragmatis, serius, mawas diri, rendah hati, sederhana, dan pekerja keras. Namun juga karakter kuat yang getol memberangus korupsi di Tiongkok. Yap, kita tahulah bagaimana kebijakan pemerintah Tiongkok terhadap koruptor. Ngeri men. Perlu diketahui, pengabdian Xi dalam memberantas korupsi sejak dahulu menjadi semacam secret weapon untuk mengantarkannya ke kursi orang nomor 1 di Tiongkok. Satu-satunya pemimpin Tiongkok bergelar PhD. Sebelumnya kita sudah bicara tentang prestasi, pengalaman pahit, manis, dan julukan Xi Jinping. Nah, di poin ini kita akan ulas terkait pendidikannya ya. Cermatilah dengan saksama. Selepas gagalnya revolusi kebudayaan, Xi bersama ayahnya kembali menjalani hidup dengan normal. Pada tahun 1975, Xi akhirnya bisa melanjutkan sekolahnya yang sempat terhenti. Ia lalu menempuh pendidikan teknik kimia di Universitas Tsinghua yang berhasil ia selesaikan pada tahun 1979. Kemudian pada tahun 1998 dan 2002, masih di kampus yang sama, Xi melanjutkan studinya di pasca sarjana dan meraih gelar master dan doktornya di bidang filsafat Marxis serta pendidikan ideologi. Nah, fakta itulah yang membuat Xi jadi satu-satunya presiden Tiongkok yang berhasil mendapatkan gelar Doctor of Philosophy atau PhD. Keren kan bapak yang satu ini? Menyalahkan orang asing. Tahukah kalian, sebelum Xi menjabat sebagai presiden Tiongkok 2013 lalu, ia sebelumnya dikenal sebagai wakil presiden Tiongkok di era Hu Jintao sejak Maret 2008. Nah, saat masih jadi wapres, Xi berkesempatan mewakili pemerintah Tiongkok ke Meksiko dan berpidato di hadapan para hadirin terkait krisis ekonomi yang melanda dunia saat itu. Nah, di situ sebagian pihak menyebut kalau Tiongkok memainkan peran dan menyebabkan krisis di berbagai negara. Namun dalam pidatonya, Xi justru menyampaikan hal yang sangat tegas dengan kemudian menjadi hal yang sulit dilupakan oleh media internasional tentang dirinya. Meski berstatus wakil, Xi menyalahkan orang asing atau isu yang menyeret Tiongkok terhadap krisis finansial dunia. Begini katanya, ada banyak orang asing yang bosan dengan perut penuh dan tidak punya pekerjaan lain yang lebih selain menunjukkan jari mereka pada Tiongkok. Tiongkok tidak mengekspor revolusi, kelaparan, kemiskinan, dan membuat sakit kepala. Ada yang tahu siapa orang asing yang ia maksud? Itulah tadi beberapa fakta terkait Xi Jinping, salah satu pemimpin dunia yang mungkin belum kalian ketahui. Bagaimana pendapatmu?